Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain. Saya mahasiswa Muhammadiyah Makassar, semester 1, Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian. Saya dari kelas 1A sekaligus ketua dari kelas A itu sendiri. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari mid test yang telah diberikan dari ibu dosen mata kuliah kimia dasar. Selamat menyaksikan. Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketemu kita kembali. Jadi pada kali ini saya akan membahas atau menjelaskan jawaban yang telah saya jawab dari mid test, soal dari mid test. Jadi kita perlu lihat bahwa dari pertanyaan pertama itu memberikan bahwa kita disuruh menggambar dan menjelaskan penggolongan materi dalam ilmu kimia. Jadi di sini saya telah menjawab dan telah menggambar. Nah, di sini ada beberapa tahap. Yang pertama itu materi, di mana materi ini itu terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Nah, dari zat tunggal sendiri adalah ada unsur dan senyawa, di mana campuran itu adalah terbagi menjadi dua, heterogen dan homogen. Di heterogen sendiri adalah terdapat koloid dan suspensi, dan di homogen itu sendiri ada larutan. Nah, di sini sesuai penjelasan yang telah tampil di atas, di sini ada yang terdapat zat tunggal. Nah, apa itu zat tunggal? Zat tunggal adalah materi yang terdiri atas satu jenis zat saja. Contoh, air, garam, gula, dan kayu. Nah, dari zat tunggal ini terdapat unsur. Yang pertama adalah unsur adalah zat murni yang terdiri dari satu jenis atom. Setiap unsur memiliki simbol kimia yang unik. Contohnya H hidrogen, C karbon, dan O oksigen. Nah, kemudian yang kedua, senyawa. Nah, apa itu senyawa? Senyawa adalah zat kimia murni atau zat murni yang terdiri dari dua atom lebih unsur atau atom yang berbeda jenis yang dapat dipecah lagi menjadi unsur-unsur penyusun itu melalui reaksi kimia. Contohnya air, tentu air adalah H2O, kemudian garam dapur itu NaCl, dan glukosa adalah C6H12O6. Kemudian dari kedua itu terdapat campuran. Nah, apa itu campuran? Campuran adalah sebuah zat yang dibuat dengan menggabungkan dua zat atau lebih yang berbeda tanpa reaksi kimia yang terjadi. Hal ini campuran dibagi menjadi dua. Yang pertama, campuran heterogen. Nah, apa itu campuran heterogen? Campuran heterogen memiliki komponen yang tidak terdispersi secara merata. Contohnya minyak dan air. Tentu minyak dan air itu susah untuk berdispersi. Nah, kemudian yang kedua, campuran homogen. Nah, campuran homogen memiliki komponen yang terdispersi secara merata. Contohnya, nah ini teman-teman, itu berbeda dengan campuran heterogen. Nah, dari campuran heterogen itu tidak dapat terdispersi, sedangkan campuran homogen itu dapat terdispersi. Contohnya larutan garam. Nah, ketika larutan garam itu dapat cair, ya, dapat terdispersi. Kemudian campuran heterogen terdapat dua. Nah, di sini campuran heterogen terdapat dua bagian. Yang pertama koloid. Apa itu koloid? Dan yang kedua itu suspensi. Nah, apa itu suspensi? Nah, koloid adalah campuran heterogen di mana partikel-partikel kecil dari satu zat terdispersi dalam zat lain. Kemudian suspensi adalah
persediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dapat fase cair, fase cair. Campuran homogen. Nah, campuran homogen yang pertama ada larutan. Nah, larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut terlarut. Jadi, larutan adalah satu campuran homogen yang terdiri dari suatu zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut terlarut. Contohnya, ada sebuah gula, lalu dituangkan sebuah gula ini hanya 1 sendok teh saja, kemudian air 1 gelas, maka yang jadi pertanyaannya yang mana termasuk terlarut. Nah, yang terlarut adalah gulanya. Karena kenapa? Karena airnya itu lebih banyak dan akan menjadi pelarut, dan yang akan terlarut adalah gulanya. Itu teman-teman ya. Kemudian dari pertanyaan yang kedua, itu kita disuruh untuk mencari isi tabel yang kosong. Jadi di sini sebenarnya di sini teman-teman ini massa yang nomor 4 ini adalah kosong tadi ya, sebelum saya kerjakan. Dan di sini nomor 2 ini juga kosong, dan nomor sini juga yang 80 ini sebenarnya kosong. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana saya bisa mendapatkan 4, 2, 80 dan 120 ya. Jadi di sini teman-teman kita perlu mengamati atau memahami baik bahwa simbol dari He itu memiliki nomor atom 2, sedangkan neutronnya adalah 2. Nah, kita hanya perlu masuk di tabel periodik atau melihat tabel periodik. Nah, di tabel periodik itu ketika kita sudah mendapatkan apa nomor atom 2 yaitu He, maka kita bisa mendapatkan nomor massanya. Nah, nomor massanya itu adalah yang terletak di bawah lambang He. Ya, lambang He ini simbolnya di bawah simbol He, sedangkan nomor atom terdapat di atas pojok kiri atas. Nah, setelah itu saya sudah mendapatkan nomor massanya. Nah, setelah saya mendapatkan nomor massa, maka saya perlu mencari proton. Nah, dari penjelasan proton bahwa proton itu sama dengan nomor atom, sehingga nomor atom yang terdapat di sini adalah 2, maka tentu dari penjelasannya bahwa atom dan proton itu sama. Ketika nomor atom adalah 2, maka tentu saja jumlah protonnya juga adalah 2. Maka saya isikan bahwa jumlah proton adalah 2 karena nomor atom juga adalah 2. Nah, kemudian di sini 80. Nah, di sini protonnya 80. Nah, perlu saya jelaskan tadi bahwa teman-teman perlu dilihat bahwa ketika kita ingin mengetahui proton, maka kita hanya perlu melihat berapa nomor atomnya. Ketika kita sudah mendapatkan nomor atom, maka itu juga bagian dari proton. Nah, di sini nomor atom sudah ada dari soal, ada 80, maka tentu saja jumlah protonnya juga adalah 80. Nah, di sini kosong ya, teman-teman, 120 di sini kosong. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita mendapatkan neutron? Nah, cara kita untuk bisa mendapatkan neutron itu teman-teman mudah. Nah, kita hanya perlu melihat nomor atom dan nomor massa. Nah, kita hanya mengurangkan nomor massa ada 200 dan nomor atomnya ada 80. Kita hanya mengurangkan 200 dikurang 80, maka akan menghasilkan neutron 120. Maka saya bisa mendapatkan 120 neutron, yaitu Hg. Jadi sudah diketahui bahwa simbol dari He nomor atom 2, nomor massanya 4, nomor protonnya adalah 2, dan neutronnya juga adalah 2. Sedangkan Hg itu nomor atomnya adalah 80 dan nomor massa 200, proton 80 dan neutronnya adalah 120. Oke teman-teman, mungkin sampai sini lumayan ya jelas. Oke, di sini kita lanjutkan bahwa di sini ada soal nomor 3.
Dia memberikan bahwa jelaskan definisi dari dan berikan contoh yang ada di bawah ini. Nah, jelaskan definisi atom itu apa dan perubahan kimia itu apa definisi dan berikan contohnya. Ini ya teman-teman, ada A dan ada B. Ya, jadi di sini atom merupakan suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi secara kimiawi. Nah, dalam bahasa Yunani, atom tidak dapat dibagi. Nah, kenapa? Karena A tidak, sedangkan tomos itu terbagi. Jadi ketika kita menyambungkan A dengan tomos, maka atoms, maka arti dari A tidak, sedangkan tomos itu terbagi, maka disambungkan tidak terbagi, maka atom adalah tidak terbagi. Contoh H, hidrogen. Tentu hanya adalah hidrogen, tidak mungkin terbagi menjadi oksigen. Nah, sedangkan oksigen adalah O, oksigen. C adalah karbon, tidak mungkin C akan menjadi oksigen, sedangkan dia C adalah karbon. Makanan ini tidak dapat terbagi. Selama dia H, maka tentu dia adalah hidrogen. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, di sini terdapat B, perubahan kimia. Nah, apa itu perubahan kimia? Perubahan kimia adalah perubahan pada suatu zat yang mengubah sifat-sifat kimianya sehingga menghasilkan zat baru. Contoh, kertas dibakar dan warna sebelumnya putih berubah menjadi hitam. Nah, di sini ketika kita membakar sebuah kertas, awal kertasnya itu berwarna putih. Nah, setelah kita bakar, maka akan berubah menjadi hitam. Tentu apa? Tentu setelah kita bakar terjadilah sebuah perubahan kimia sehingga dari warna putih berubah menjadi berwarna hitam dan akan menjadi abu. Oke, teman-teman paham ya? Kemudian selanjutnya di sini terdapat nomor 4. Berapa nomor atom dan nomor massa unsur-unsur berikut dan tuliskan lambang unsurnya. Nah, di sini teman-teman saya juga beberapa kekeliruan, tapi alhamdulillah saya dapatkan sendiri jawabannya. Nah, dari soal nomor 4 ini mempertanyakan kita disuruh mencari nomor atom, nomor massa dan lambang yang ada di bawah kolom ini, di bawah tabel ini. Nah, kita lihat dulu teman-teman. Nomor 1, unsur B ini tidak dapat ya. Unsur B, jumlah protonnya 16, jumlah neutronnya adalah 8, jumlah elektronnya adalah 16. Di sini nomor 2, jumlah proton adalah 11, jumlah neutron adalah 12 dan jumlah elektronnya adalah 11. Nah, di sini teman-teman perlu kita lihat bahwa saya sudah menjawab dari kolom di atas bahwa nomor atom dari jumlah proton 16, jumlah neutron 8 dan jumlah elektron 16, itu nomor atomnya adalah 16. Jadi saya sudah dapatkan bahwa nomor atom ini, pertanyaannya teman-teman ya, kita disuruh mencari nomor atom. Nomor atom dari jumlah proton 16 dan 8, jumlah neutron 8 dan jumlah elektronnya 16, itu jumlah nomor atomnya adalah 16, nomor massanya 32, lambangnya adalah S, yaitu sulfur. Nah, kemudian yang kedua, kita disuruh mencari berapa nomor atom, nomor massa dan lambang dari jumlah protonnya 11, jumlah neutronnya 12, jumlah elektronnya 11. Nah, saya sudah mendapatkan bahwa nomor atom dari jumlah yang saya sebutkan di atas adalah nomor atom itu adalah 11, nomor massanya adalah 23, sehingga lambang dari di atas adalah Na, yaitu natrium. Ya, teman-teman. Nah, natrium ini ada di dalam tabel periodik. Nah, kemudian di sini teman-teman, kita disuruh untuk mencari ya. Kita disuruh untuk mencari isotop, isobar dan isoton. Ya, teman-teman, kita disuruh cari. Nah, di sini saya sudah mencatat tadi, mohon maaf saya tidak menuliskan soalnya. Nah, teman-teman, kita perlu lihat di sini terdapat 36 C17 sama dengan 19, Na23 11, Na12 sama dengan 12, 17 C8 sama dengan 9, 37 Cl17 sama dengan 20. Dan teman-teman lihat ada berapa banyak ini. Dan ternyata yang hasil yang saya dapatkan bahwa
Isoton adalah unsur berbeda tapi memiliki jumlah neutron yang sama. Nah, untuk mendapatkan suatu neutron maka kita hanya perlu mengurangkan 23 dikurang 11 maka akan mendapatkan berapa, dan 24 dikurang 12 akan mendapatkan 11 ya teman-teman. Jadi ini adalah isoton saya dapatkan. Untuk membuktikan kenapa 23 dan 24 di sini 12 di sini 11 itu tidak sama, padahal di sini dijelaskan dari pengertian unsur berbeda tapi memiliki jumlah neutron yang sama. Nah, ketika ada yang mempertanyakan yang mana yang sama di sini, nah ingat teman-teman, untuk mencari isoton dan di pengertiannya itu unsur berbeda tapi memiliki jumlah neutron yang sama. Nah, untuk mencari neutron bagaimana teman-teman? Nah, untuk mencari neutron maka kita perlu mencari 23 dikurang 11 maka akan menghasilkan berapa? Nah, 23 dikurang 11 akan menghasilkan 12, dan 24 dikurang 12 maka akan menghasilkan 12, sehingga sama-sama memiliki neutron yang sama-sama 12. Sama juga di sebelahnya 30B 15 dan 28AL 13. Nah, kenapa dikatakan neutron yang sama? Karena di sini 30 dikurang 15 maka akan menghasilkan 15. 28 dikurang 13 itu akan menghasilkan juga 15. Karena kenapa? Untuk mencari neutron kita akan mengurangkan jumlah massa, nomor massa dan nomor atom sehingga mendapatkan jumlah neutron. Maka dari itu saya mengurangkan 30 dikurang 15 akan mendapatkan 15, dan 28 dikurang 13 akan mendapatkan 15. Jadi hanya itu ya teman-teman, penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dari penjelasan saya dan dapat dipahami. Mungkin hanya itu, sekian dari saya Zulkarnain mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.